بفضلك رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi Muhammad. Tadi ada semua, alhamdulillah pada sore hari ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan semoga diterima ala jinnya ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Arwan. Jadi kami akan membahas bagaimana sih Pak beretika kepada sesama jenis dalam bagaimana beretika ini Sebenarnya insya Allah nanti ada. Ayo. Kalau etika hubungan antara orang tua dan bisa bukan Pak? Ustaz, kalau etika yang sama orang tua dan Islam juga. Nanti selesai bahasan kita ini insya Allah lengkap insya Allah. Yang tadi saya bilang mendingan kita acara ini kita mulai saja. Saya penyampaian bahasan ini nanti kan situ dengerin apa yang saya jelasin. Nah nanti di situ baru iya artinya penyampaian saya nanti kamu bisa ngurmusin. Oh berarti sahabat orang tua begini terhadap orang tua laki, orang tua perempuan. Orang tua kita itu bukannya ibu bapak doang, termasuk guru dan kalau sudah nikah nanti guru. Ya. Jadi kalau sekarang kita baca ya kita bahas, saya kurang takut salah. Tapi kalau dasar kita sampaikan, berarti kita ini bahasanya bukan ngomong kosong. Ya kalau mau mulai nanti kita mulai sampaiannya. Udah bisa Ben? Gila. Ya kita mulai saja bahasan kita hari ini yaitu seorang anak yang mempunyai adab, sopan santun, anak yang baik. Bagaimana anak yang beradab, anak yang sopan santun? Ini bahasannya kita akan bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu, anak yang berakhlak, yang bersopan santun, anak yang baik. Al-waladul adibu yahtarimu walidahi wa mu'allimihi. Anak yang beradab, anak yang sopan santun, anak yang baik, yaitu harus apa? Yahtarimu walidayhi, menghormati kedua orang tuanya. Menghormati kedua orang tuanya. Walidayhi ini bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya ibu dan bapak. Jadi cukup satu, walidayhi, ibu dan bapak. Nah, di dalam satu rumah tangga itu ada ibu, ada bapak, masing-masing punya tugas. Apa tugas seorang ibu? Ternyata tugas ibu dan tugas seorang ayah itu lebih berat. Ibu yang paling berat tugasnya. Apa tugas ibu itu? Kita bahas tugas ibu itu yang harus kita
terakhir yang harus kita tahu, satu tugas ibu itu yang di rumah biasa memasak, terus mencuci, terus mengurus rumah tangga, terus mengurus anak. Banyak nggak tuh yang harus repot? Nah, sekarang kita bahas. Sekarang bagaimana anak yang tadi beradab, yang sopan santun, anak yang baik terhadap orang tua perempuan, yaitu apa? Kalau misalnya nih, ibu kita umpamanya masak itu kan terdiri dari sayuran dan macam-macam. Belinya di mana? Harus di pasar. Sementara ibu tugasnya tadi ada juga mencuci. Berarti kan kalau mau masak harus ke pasar dulu. Dan pasar kalau sekarang sih itu dekat Kepres. Tapi kalau yang jauh bagaimana? Nah, menjadi anak yang patuh kepada orang tua harus nurut. Erwin, ibu ini mau masak, ada mau nyuci juga, apalagi ngepel sama nyapu belum. Kan itu penanganannya apa? Perlu banyak tenaga. Nah, Erwin, ibu kita tolong ya. Kamu harus beli misalnya beli kangkung, beli jengkol, beli cabai dan sebagainya, alat-alat untuk memasak disuruh beli. Kalau anak yang kurang patuh, yang kurang sopan sama emak ngapain, yang suruh ngelakuin teman-teman kok di kampung misalnya, kan bisa jadi begitu. Tapi kalau anak yang soleh, anak yang beradab, anak yang patuh sama orang tua, dia tidak nolak. Pasti mau kemana? Mau ke pasar, membantu orang tua. Nah itu ciri-ciri Anda menjadi anak yang patuh, anak yang soleh, anak yang soleh. Nggak melawan. Ini kadang-kadang anak sekarang ini ya, makanya dalam kitab ini bagus banget istilahnya, ada keterangan itu. Anak sekarang susah. Disuruh jalan main HP dulu juga kira-kira. Lama. Kan menjadi anak yang patuh. Paling kagak apalagi kan HP itu lain sama kita punya ayam. Kalau punya ayam, kita panen, terus dia gede keluar. Kalau HP, dibeliin pulsa, nolong nggak? Mana habis? Besok habis, tapi udah. Oh, minta lagi keluar, pulsa habis oh. Udah gitu, main HP-nya dibatas sama ibu, jangan main HP dulu, batasin untuk Anda waktu belajar. Nah itu diantaranya, akhirnya kita mau, tapi dia harus kepas membeli sesuatu yang ibunya perintah, dan itu jangan nolak, dan jangan baca sama orang tua, jangan baca. Terus begitu dia pulang, ibunya belum pulang kunci. Bu, ini aku sudah pulang. Oh, mudah-mudahan ibu pesan. Udah siangin dulu. Kan kalau sayur asam harus diapain? Disiangin, kampung juga dipotong. Tolong Erwin, nyangin. Disuruh nyangin, kira-kira berada nggak? Bagaimana kalau menjadi soleh? Nah ini kan kita maksudnya biar menghormati orang tua, menuruti perintahnya, kita jangan bantah. Kalau kita bantah orang tua itu baru disuruh segitu aja udah agak mau. Tapi nanti giliran bisa duit, hasil apa? Buru-buru minta duit. Nah, ibu kalau anak yang malas minta duit nggak buru-buru dikasih, nggak buru-buru dikasih. Kenapa? Biar supaya dia jerak dulu. Nah itu pas begitu sudah selesai, ibunya belum selesai. Nah udah disangin, udah. Iya nih ibu udah disangin, udah nanti ibu masak. Sementara cucian yang tadi dicuci sama ibunya belum diapain? Belum dijemur, ya kan? Nah kalau belum dijemur, tolong. Ibu kan sekarang memasak. Tolong apa ya? Jemur. Kira-kira marah nggak? Kalau anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang sopan santun, anak yang akhlak, pasti pulang. Nah, kira-kira begitu.
Jadi jangan lawan sama orang tua. Terus pas begitu udah kita jemur, udah jemurnya udah jemur. Itu kan tadi pagi-pagi ibu bangun nggak tahu sendiri kan, bikin bapak kopi, juga bikin nasi buat sarapan. Itu belum disapuin, halaman rumah belum ya kan. Apalagi punya adik sering ngebrang, kira-kira gimana tuh? Ibunya tuh tadi udah nyuci, nggak sempat jemur. Nah sekarang udah selesai kita jemur, itu halaman rumah atau dalamnya belum disapu. Bu, udah nyapunya Edwin. Tapi itu depel sekalian. Mau nggak kira-kira? Kalau anak yang soleh pasti mau. Makanya di sini dibahas. Inilah ciri-ciri anak yang harus mau. Jadi udah nyapu semua. Nah, tadi yang kamu siangin tuh saya udah matang sama ikan misalnya. Udah kalau mau sarapan dulu. Terus satu lagi kadang-kadang ibu suka begini, Edwin, kita kalau bisa jangan disuruh sama orang tua, yang nyuruh itu muazin. Artinya kalau kita mendengar suatu Allahu Akbar, berarti panggilan untuk sholat. Nah kira-kira kita mendengar muazin begitu, bawa sarung nggak? Atau langsung kesebut nggak ngambil? Ini kira-kira itu kira-kira. Kalau laki-laki kalau perempuan saya mungkin kesebut udah. Waduh, ini udah zuhur, aku mau sholat. Itu orang tua senangnya udah. Jangan dibangun sama orang tua. Ini udah waktu sholat, apalagi waktu subuh. Muazin sudah bilang as-sholatu khairum minan naum, tapi kita masih apa? Jangan, kalau anak yang soleh, anak yang patuh sama orang tua, sikap. Makanya saya bilang jangan sampai kita dibangun sama muazin. Kalau muazin kan yang baru kita kaji apa? Kebanyakan kalau kita buru-buru dibangunin mau sekolah, bawa pakai sepatu, belum pakai baju sarapan, akhirnya jalannya tahu. Tapi kalau sebelum 15 menit kita sudah bangun, persiapan kita udah ada. Persiapan udah mandi, udah pakai sarung, begitu mengaji udah langsung berangkat. Nah ini kebanyakan orang tua seperti saya sendiri kesulitannya membangunin anak untuk sholat agak kesulitan. Nggak tahu nih, mudah-mudahan sih yang di sini semua nggak sampai waktunya. Udah tadi bangunin sholat baru jam berapa? Setengah 1 belum juga sholat dong. Orang tua itu kadang-kadang sudah juga. Dia tahu dia lagi. Udah itu panggilan. Ini kita jangan sampai istilahnya orang tua sudah ngomong 3 kali, 4 kali, bangun, jangan main HP aja. Itu soal dari tadi orang udah mau koma. Ini kira-kira begitu kan? Kita terserah ini kira-kira tidak. Nah, kalau bisa kita jangan sampai dibangunin sama emak bap. Kalau muazin udah sholat khairum minan naum udah cepat. Ini kebanyakan di dalam saya begitu. Nah ini satu tugas ibu tadi ngapain? Masak, nyuci, terus pes. Nah itu kalau orang tua lagi ada kerjaan ini belum kepegang, kita harus ambil alih. Kalau bisa jangan disuruh sama orang tua. Kira-kira rumah yang kurang beres kita apain? Nah itu tugas orang tua. Bulan tadi ngurus orang tua ngurus anak. Sekarang punya adik misalnya kecil, ini harus perda ditungguin saat di atas sekolah. Nah kalau ibu lagi ada, kira-kira kita mau nganterin adik ayam lah. Kalau kita lagi ada waktu, nganterin adik mau sekolah. Nah kira-kira nih suka disebut itu enggak? Dia harus nganterin apa? Nganterin ke sekolah. Apalagi kalau pamannya ibu nih lagi makan, adanya misalnya, kita. Nah, ya ini kan namanya kalau menjadi anak yang soleh, anak yang patuh. Ibu lagi makan kangkung,
masa itu ada terus nungguin ibunya selesai. Kedua, nah ini menjadi anak yang soleh atau soleh harus apa? Nah, dulu ibunya, kalian nanti kalau kita sudah tahu gitu sama seperti itu, kita lagi makan anak, iya, kan perlu anak penghasilan juga bisa sendiri, bisa pakai sendiri. Nah ini harus kita yang membantu orang tua. Itu kegiatannya masih ada. Tadi apa bagaimana kita terhadap orang tua? Orang tua. Nah sekarang bagaimana kita terhadap bapak? Kita terhadap bapak kerjanya apa ya? Kalau kayaknya di sini cuma mencari nafkah, tugas orang tua. Nah orang tua cari nafkah, cari makan buat istri dan anak. Ini bagaimana yang dikasih nafkah kalau istri udah jelas patuh, misalnya kalau istri yang soleh ya mungkin sekarang patuh. Sebelum suami itu bangun itu kadang-kadang kopi sudah siap, teh sudah siap, terus nasi uduk. Nah kita nih sebagai anak yang kira-kira untuk nyiapin bapak mau pulang kerja apa? Banyak enggak sepatu. Bapak sepatunya kayaknya dia kurang hitam. Biasa ya. Oleh disebut. Terus bapak kemarin kurang maghrib bapaknya. Sempat nggak nyuci motor atau nyuci mobil? Ya, tolong ya, bapak mau berangkat ke motor kemarin motor kanan. Ini jadi begitu kan ya, istilahnya ini sih namanya setiap hari kita sedang hidup sama orang tua. Jadi keadaan bapak tuh berangkat ke kantor tinggal bawa tasnya kita siapin, sepatu beresin. Ya kalau ibunya belum nyiapin pakaian, celana, ya kalau kan tadi udah siap. Nah jadi kita siapin bapaknya tuh kalau punya motor, ya motornya dia. Kalau perlu dipanas, itu namanya kita membantu orang tua. Nah, termasuk juga anak yang sopan santun terhadap orang tua. Misalnya nih, bapak sama ibu ada tamu, kita jangan ngapain lagi? Mungkin, jangan lupa. Kalau orang dulu bilangnya apa? Japlak. Kalau orang dulu bilang japlak, nah japlak. Orang tua yang ngobrol ada tamu, kata boleh begitu tuh, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Enggak. Nah begitu juga misalnya kita tidak orang tua yang ngobrol, kita ini perlu duit. Jangan sekali-kali kalau anak yang sopan santun dia nggak berani apa namanya Pak, nah itu satu yang apa? Akhlak yang kurang bagus itu kita perlu duit, kalau kami pulang atau di jalanan bapak sedang ngobrol, kita lagi habis main bola misalnya, awas kami itu berani habis main bola awas nih, itu kurang sopan jangan ya. Kalau mau minta duit itu rahasia yang paling gampang, saya sering cerita buat dia. Sekarang bapak pulang kerja misalnya, kita mau minta duit. Kalau anak yang sifatnya kurang baik, ingin kaget sama orang tua, wah ini bapak kurang. Pak minta duit pak, kayak makan ini pak, dari tadi pertama, ya boleh dikasih deh. Bapak pulang kerja capek, motor aja tuh kita masih keringat, napasnya juga fit. Kita langsung kira-kira dikasih duit kan? Nah, kamu bapak kalau kerja panas-panas, duit yang diminta, nah begitu jawabannya. Tapi kita harus tahu lagi, kalau kita minta sesuatu kepada bapak atau kepada ibu, oh, bapak pulang kerja ya pak, iya. Ini pak, tasnya pak. Pak silakan dulu pak. Silakan dulu. Bapaknya masih pakai sepatu, copotin. Pas begitu dia copotin, tanya lagi bapak mau minum apa? Minum teh, kopi, susu. Orang tuanya bisa nanya, kalau kita selama ini nggak dapat, nggak biasa. Udah yakin tuh betul dia kan ini.
Kalau begitu kan sepatu bukain, tas bukain, wah ini. Nah ternyata itu ampuh bagi orang tua, itu salah satu strategi. Udah dipijitin, kopi udah disiapin, baru ngomong, Pak. Udah banget itu kalau sepatu udah nganak misalnya. Sepatu itu andai kata bapak nggak punya duit pada hari itu kita minta, paling kagak jajan, jadi belanja. Kalau anak yang tadi yang kurang bagus, bapak baru perlu minta duit, lah punya duit aja dibilang kan, tuh makanya sama orang tua kita harus bisa ambil. Lihat bapak bisa ini sepatu, pada nama nih, kebetulan bulan-bulan ini pokoknya atau baru tanggal sekian, bulan 14 nggak punya duit. Nanti kalau kamu digajian dibeliin, pinjamnya kalau begitu orang itu. Nah itu kita tidak tahu, jadi kita harus tahu ke orang tua dan kemauan orang tua keluarnya apa, kira-kira apa yang harus dibantu. Termasuk tadi juga baik orang tua perempuan atau laki, kalau dia nyuruh sholat, kita jangan sampai 3 kali orang tua mau sholat atau mama atau orang sholat dulu, sampai 3 kali orang tua manggil masih begitu aja nih. Akhirnya orang tua. HP itu adalah satu tantangan bagi orang tua. Ada baiknya, ada kalau baiknya. Kalau baiknya kalau kita melihat di YouTube itu masalah pelajaran, masalah itu. Tapi kalau maunya kayak pisau modelnya, kalau dibuat idul korban, cap. Idul korban kalau pisau kita tajam, wah enak tuh buat dibatin. Tapi kalau kita mau melupain orang kagak boleh. Kita lihat manfaatnya itu HP. Jangan sebelum apalagi kita ini sudah belajar, ya. Terus itu namanya kita sudah tadi sama orang tua terhadap ibu, orang tua terhadap bapak. Nah sekarang orang tua kita bukan hanya ibu bapak doang, yaitu guru. Guru dalam agama sama dengan orang. Kalau bapak ngasih makan, ngasih pakai yang untuk jasmani. Tapi kalau guru untuk rohani, dan itu yang bisa ngasih tahu itu adalah guru. Hormat kita terhadap guru sama dengan orang tua kita. Kalau tadi orang tua kita mau berangkat sekolah, cinta enggak? Enggak terus salim enggak? Salim, misalnya, Bang, amin, assalamualaikum Bu, saya mau berangkat. Terhadap guru, kalau yang di dalam yang sering baca maulid itu Rasulullah malak yahudis. Rasulullah kalau ketemu orang kecil, gede, tua, muda, dia duluan yang bisa. Tuh, saking sopannya. Terus salam, itu contoh daripada perilaku Nabi. Jadi kalau kita ketemu orang yang sama, apalagi teman sekolah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau persalaman tuh ada 5 orang. Ayo teman-teman tua di RT begitu beda deh. Itu kalau yang pakai baik kita jangan. Kayak tadi disuruh palu, bapaknya beli apa, beli odol, bawanya habis berapa, jangan begitu berlaku, bukan percaya. Kalau ditanya bilang palu, gengsi dong. Gengsi itu bukan bagian dari orang yang bukan soleh. Ada soleh pun di mata apa itu, itu ya. Jadi kita harus tahu. Malu itu harus tahu letaknya. Jangan disuruh kawin sama ibu gengsi sebenarnya. Karena kita lihat patuhnya sama orang tua. Ini di dalam apa namanya hadis, di dalam Al-Quran, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali kita diajak sama orang tua ngomong sama kita bilang kalau bahasa Quran. Tapi kalau kita banyak kan enggak mau, cuman begitu doang tuh. Kalau sakit, kalau orang tua hatinya sakit, kita ngeri ucapannya jadi apa? Jadi doa. Jadi sama orang tua jangan sampai orang tua itu sakit hatinya. Sampai-sampai pada waktu pengajian itu seorang ulama sampai-sampai begini,
takut dengan ayat itu, anaknya kena, umpamanya dia punya anaknya laki atau perempuan, dia mau nyuruh anaknya, dia ingat ayat itu. Kalau coba menyuruh anaknya, anak gue ini dia kagak mau ngomong, gak mau pak, gak ngomong, takut begitu. Orang tua sakit hatinya, orang tua ngomong, dasar anak yang udah guna, takutnya begitu. Jadi mendingan dia nyuruh orang kan beliin bapak misalnya apa sesuatu di warung nih mana orang pun rela nyuruh orang kasih duit daripada nyuruh anak. Takut anaknya jawabnya suruh beli ini bilang tidak mau. Makanya ngomong jangan sampai di perilaku kita terhadap orang tua, omongan kita jangan sampai orang tua ini sakit. Tadi yang sholat sampai 3 kali, kalau 3 kali kita belum berangkat juga, ini ngapain? Kalau di sholat ini susah banget. Tapi kalau kita yang tadi saya bilang belum disuruh orang tua, begitu waktu azan kita ke masjid, itu orang tua walaupun nggak ngomong depan kita, belum disuruh sholat itu juga. Nah kira-kira gitu kan? Jangan sampai orang tua kita nyuruh sholat kita belum berang. Ya kalau perempuan sih banyak sholat ini kalian lah. Itu jamaah, itu tadi. Nah seorang guru tugasnya menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran. Ada guru, ada murid. Kalau guru nyampein pelajaran, muridnya bagaimana? Nah itu kenapa guru itu bertanggung jawab. Kalau misalnya pelajaran matematik ini dia kagak bisa, jangan bilang nanti dapat nilainya bagus. Pelajaran apa lagi matematik susah, pelajaran apa? Kalau yang guru lagi nerangin, akhirnya pelajaran yang guru sampai mana? Kalau masih mati. Begitu ditanya, wah, akan tak nyata, taruh. Itu jangan, itu yang namanya ilmu. Itu buat kita. Kalau dari masih kecil begini, kamu belum bisa merasain pentingnya ilmu. Tapi nanti setelah nikah ya, kalau sudah tua, disuruh ngapain sama guru? Bagus. Kalau dulu istilahnya orang dulu tuh kalau namanya kalau yang harus sekarang itu kayak kamu misalnya kematian itu yang namanya jari itu pasti orang yang walaupun mungkin taklid itu kalau kagak kita pelajarin habis nanti kamu kita. Saya punya nenek paduan muda di jalan Gakusen dekat SMA 21 daerah namanya Mambon. Itu kita menyari orang takjil aja sampai keliling paduan muda Roma maghrib kita aja assalamualaikum bertemu ada ngomong gini udah habis. Nah, andai kata kita cuma orang Islam dan sudah jauh-jauh kita sampai sudah mungkin pada komunis. Yang namanya ilmu kalau agama Islam agar dia bisa. Enggak, apalagi kalau kita orang tua ada keluarga dia meninggal, masa orang tua meninggal cuma begini doang. Yang seharusnya kita pegang jasa. Itu nanti kita orang tua hidupnya masih dua orang ibu bapak masih anak. Nanti salah satu kalau kita sudah itu apa ibu duluan atau bapak meninggal, itu nanti masih termasuk anak yang lain. Termasuk juga kalau bapak kita atau ibu kita sudah meninggal, hormat kita terhadap orang yang sudah meninggal, abang, adik, itu masa yang bilang apa? Mas ada hormat kita terhadap orang tua. Iya.
Jangan malu-malu. Hidup kita kurang nah, tadi guru penyampaian itu kita harus besok ulangnya itu harus kita apa? Harus kita, besok ada ulang malamnya itu kita ulang. Harus belajar. Kalau bisa tuh pelajar yang tadi pulang sekolah itu guru hafalin karena masih apa? Kalau orang kamu bilang masih nempel, masih nyangkep. Begitu besok ditanya, kita bisa menjawab. Dan pelajaran yang masih ada. Kalau sekarang, kalau dulu kan sekolah masih ada jawaban A, B, C atau 1, 2 masih pilih kan. Kali-kali ini kalau tembang-tembang guru kita belajar pun kayak ini, insya Allah tembang apa namanya yang kita dalam 3 itu menurut kita pilih ini insya Allah benar. Tapi kalau sama sekali di sini kagak kabur, pasti yang kita yang kita coretin itu salah. Kalau masih kan, dulu waktu belum menjadi kayaknya belajar ini kayak ini jawabannya. Nanti kita punya dasar, ini aja kan. Insya Allah itu benar. Kamu banyak sama sekali pun jawab. Kebanyakan dia begitu orang tua usahakan kita kan sekolah budaya. Tapi orang tua makanya kalau orang tua bilang ulangan, kalau dulu kan banyak rapot, atau kalau sudah 3 bulan sekali kan, itu orang tua sedih pas begitu melihat banyak merah, sedih nggak? Kalau orang tua begitu melihat 7, 8, 10, wah, besok mau seragam apa dengan sedih orang tua gitu. Nah, guru juga termasuk ngegirang kalau mempunyai murid yang pandai, apalagi ini misalnya waktu pelajaran matematik, guru itu belum ngisi jawabannya, kita belum bisa ngisi umpamanya itu. Wah, malah guru itu bisa begini sama kita, bilang kita ini sebelum isi, kamu isi jawabannya. Sekarang bisa, misalnya kalau kita melihat di Google atau di namanya masalah matematik, pelajaran matematik begini, kalau pelajaran bisa baru itu apa? Baru sebenarnya kalau kita menjadi anak dan berarti begitu katakanlah berhasil gitu ya. Nah ini sekolah gimana nih? Nah, kita prihatin juga kadang-kadang anak sekolah sering ribut, sering berantem. Kita benar suka apa ini? Kira-kira apa? Menurut anak sekolah yang sering berantem antara STM itu kira-kira yang selama ini kira-kira apa sih menurut? Tidak bingung. Masa nggak tahu? Cuman gara-gara apa? Kok sampai diajak berantem kok mau? Itu yang sekarang diajak berantem. Padahal ini cuma sendiri cerita anaknya. Pada waktu dia lagi ada anak pun baik, anaknya itu enggak, ya boleh apa enggak, akadnya enggak jalan. Pada waktu ada keributan antara dua sekolah, yang satu bawa diri itu biar sepeda. Kemudian mau nitip ini katanya, maksudnya kalau ada sepeda, sebenarnya tapi kurang, cuman dititip. Nah makanya itu kita harus hati-hati dititip bisa. Itu dia harus telepon. Dia udah mau, dia tahu gua kalau takut pasti hukumannya. Temennya ya kurang begitu. Udah, ya. Pas begitu ada orang terjadi, polisi pegang, dia lihat tasnya ada apa? Untung bapaknya punya pikiran. Itu bapaknya dibikin orang-orang sekolah. Nitip itu cuma bilang gitu doang, apa diterima? Kalau ada, kalau dilihat siapa? Akhirnya untuk patennya
anaknya itu karena bapaknya udah ngintip ditempatin di bagian musola pada waktu itu bulan puasa. Gimana kamu? Alhamdulillah Pak, kalau kita di musola nih sudah bantu kebetulan Ramadan kan buka puasa ada tuh sahur buka puasa lumayan kenyang. Bapak kalau pamannya baca bapaknya pagi nggak nitip pas begitu sampai geser, orang tua sampai sini belain kamu nitip itu bisa kenapa makan harus bagaimana? Ayo, jadi kita ini harus hati-hati. Kalau gitu-gituan, kalau menurut saya ngapain berantem kok diajak ngau gitu. Padahal kalau kita ketangkep atau kalau kita berantem begitu kita celak. Nah itu masalah dengan guru. Nah orang tua kita tadi kan ada orang guru bapak, guru, terus mertu kalau sudah nikah. Bagaimana kita terhadap mertua? Mertua kan selama ini kita nggak tahu nikah ini bayangannya belum tahu mertuanya orang apa ya kira-kira, kampung apa ya, di mana ya, itu belum ada bayangan. Saya kasih contoh sebentar. Misalnya nih, kita umpamanya ada yang iseng-iseng misalnya, mata lu copotin lu, gua aja kita 1 juta, nggak mau kan? Kali gitu, mata lu gua aja 1 juta, terus umpamanya di jari lu kan ada tuh, gua punya duit banyak, kamu yang mau punya tuh umpamanya 1 juta, mau nggak? Enggak kan? Nah, ini kita lihat seorang mertua dia punya kemurahan hatinya, dia punya solidaritasnya dengan. Nah, solidaritas sama sesama itu semua kehidupan. Kita kan kita manggil mertua kalau sudah mana? Kalau kita sudah jempol. Nah, mertua itu yang kalau misalnya dia punya anak perempuan, apalagi anak putih, pokoknya ini cakep putih, itu dari kecil dia merawat ya. Tadi lagi makan orang tuanya bersihin, dia mau sekolah nganterin. Kalau lebaran dibeliin baju, dia sakit dibawa ke rumah sakit, capek gak tuh? Orang tua capek kan? Turun dia sekolah dari mulai SD, diantar dijemput sampai kuliah, keluarga banyak kan? Capek gak orang tua? Punya. Pas begitu capek, ini kebetulan capek, naksir namanya kan? Pas begitu nangis capek. Datang lamar. Kira-kira kalau memang orang tua itu cocok dikasih nggak? Pasti dikasih anak perempuannya. Itu seorang anak perempuan laki-laki yang cakep. Itu kalau tadi jari harga yang 100 juta nggak mau, mata nggak mau. Tapi kita dikasih semua, bukannya matanya doang lo kasih, bukannya jarinya doang yang lo kasih. Tapi semua melek-melek. Kita dikasih gitu, itu rela tuh orang tuh gak ngeliat. Dari masih kecil, perawatin, di sekolah bantuin, beliin baju, kuliah segala macam. Tapi begitu diambil orang dikasih gak? Dikasih. Makanya tuh seorang mantu ini kena mertua sama hormatnya kepada ibu bapak kita. Kenapa? Kamu dikasih anaknya kagak tanggung-tanggung. Tuh, apalagi perempuan cakep. Beruntung sekali, makanya beruntung sekali. Iya, beruntung sekali. Kalau dilihat dari capeknya mengurus anak, enggak berdua anak gua rawatin, gua bisa kagak dikasih. Udah gua pengen hidup sama anak gua aja bersama. Bisa jadi begitu. Tapi karena dalam Islam itu ada orang tua,
kita disitulah. Bayangin aja kita jadi bilang anak itu harganya kira-kira ada. Nggak ada harganya. Lu kasih mobil, rumah, orang ada segala macam, nggak bakalan dikasih. Orang tadi jari aja lah. Dikasih 100 juta gak mau. Nah sekarang kita dikasih semuanya. Berarti itu rela banget. Makanya harus hormat banget sama orang, sama mertua. Kalau sekarang sudah pada nikah, udah masa-masain. Ada orang yang sudah anaknya dikasih, anaknya dikasih, udah jadi istri. Pas begitu mertuanya sakit, udah dia yang nganterin. Wah, belajar gini, maksudnya gininya disuruh nanti aturan itu mertua kita. Kalau kita punya mobil baru, andai kata kita punya mobil bisa minum. Itu mertua kita. Jangan istilahnya orang tua sakit, nanti orang tua mana orang rawatin capek dari kecil sampai kuliah sekolah akhir, pas begitu dia kawin punya mantu, kalau sakit terus ada mantu, nggak sih mantu gimana? Orang dari apa? Mancing, mancing bisa, mancing ngapain? Dibela, yang begitu. Jadi ingat yang saya bilang itu, mertua itu sopan satunya kepada kita sama mertua sama dengan ibu bapak. Kalau bapak tadi ngasih makan, pakaian, nggak apa-apa ya. Tapi jasmani enggak. Nah itu yang jasmani siapa? Bu. Tadinya kita bisa sembahyang, bisa jadi sembahyang, bisa jadi tadinya kita nggak pernah tahu. Nah ini kalau kita ngomong seperti itu kita bagi orang ini. Kalau Islam tidak dalam acara yang tadinya haram tidak boleh menjadi boleh dengan cara ini. Nah dengan nikah itu hal yang tadinya haramkan menjadi halal dan saya terima nikahnya Fatimah dengan menjadi hak itu cara Islam. Nah bagaimana kalau bukan ijab kabul? Kalau belum ijab kabul kan kalau sekarang ini mungkin dari mulai SMP, SMA sampai kuliah ada yang namanya pemodal. Saya sendiri kadang-kadang dalam Islam, kalau misalnya anak perempuan yang sudah balik itu harus pergi ma'azi mahramin dalam konteks agama. Kalau seorang anak perempuan kalau mau pergi keluarga itu umpamanya kalau tangga di situ, tapi kalau tangga Jawa dikit ada satu dan kedua atau kelas kita itu harus ma'azi mahramin, harus serta yang punya di mahramin apa namanya satu mahram yang butuh kekebalan. Bukannya kalau kita amannya yang penting lalu sama ibunya, jadi jangan pergi sendiri. Kalau Islam begitu, jadi kalau kita mana-mana perempuan itu ma'azi mahramin harus bersama yang punya mahram, harus ada penawar. Kalau dalam bahasa presiden mungkin kalau presiden kota mana ada penawar. Nah perempuan begitu juga harus ada penawar. Kenapa? Yang namanya kemungkinan bang, saya itu memang tahu apa. Jangan kalau di sini misalnya nih mobil mogok, misalnya mobil di situ ada perempuan ada itu jangan sekali-kali perempuan di atas lakinya turun semua yang dorong itu kebanyakan pas begitu itu perempuannya udah baik. Sementara laki yang didorong bukan berhenti malah. Jadi orang ada juga kalau baik begitu. Jadi kalau melihat perempuan Indonesia, nah itu. Jadi kalau kita pergi kemana-mana harus ada teman, abang, kok, apa itu jangan seperti ini kalau Islam. Kalau kita di perempuan bagaimana?
Termasuk juga misalnya kalau seorang ibu, seorang empok, atau perempuan, kalau umpamanya datang tamu cowok, itu jangan kayak tadi berdua-duaan. Harus ada yang nemenin abang. Pak, ini ntar ada temen aku nih, namanya Evin, dia mau main kemari. Nah itu dia sudah sama kakaknya bilang begitu, iya dah, jam berapa dia kenal udah. Itu harus ada orang ketiga. Kalau gampang ibu atau kakak, perempuan kayak laki, yang penting ada pendamping. Jangan istilahnya begitu malam minggu datang cowoknya itu dalam pergaulan. Itu ngerinya ada yang ketiga, yang ketiganya siapa? Nah, yang ketiga tahu. Nah itu, jadi dalam konteks Islam, laki-laki dan perempuan pergi kemana-mana atau di rumah, jangan nomor kedua harus ada zimahromin, harus ada yang mempunyai satu mahram. Kalau kakak perempuan kan laki temenin situ, jangan dia ngomong duaan. Harus ada temen yang ketiga, iya orang tua atau habis ini. Kan cowoknya kalau mau yang ngomong macam-macam nggak bisa. Anak ada anaknya jajan bakso di Jawa dikit, lampunya buru-buru, yang nemenin dia juga jajan bakso, pokoknya jangan diakalin sama cowok itu. Wah, kalau dia beli bakso kan itu berubah. Namanya harus ada pendamping. Bagaimana seorang laki tadi kalau perempuan seperti kayak itu, ya kita juga harus apa? Jangan bawa orang seenaknya aja istilahnya. Apa? Jadi kita seorang laki-laki atau perempuan yang bukan mahram maksudnya. Nah itu kita apa namanya? Seperti kata tadi. Jadi kalau kemana-mana kita harus ada di samping kalau ada apa-apa, selain KTP juga bawa. Kalau ada apa-apa gitu kadang-kadang kalau ada KTP, lah itu dapat lari. Kalau ada pendamping, wah kamu apa nih? Saya kakaknya atau adanya, buru-buru ya, bantu bisa mana. Terus itu tadi masalah itu sama guru dah ya. Nah kalau sama mertua udah langsung mertua ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya ibu bapak kita ada yang meninggal satu orang? Berarti kan apa bapak yang meninggal apa ibu misalnya. Kalau seorang ibu yang meninggal, berarti tugas kita sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kita harus bisa menggantikan posisi apa? Posisi ibu. Nah ini soalnya yang meninggalnya ibu. Berarti tugas ibu tadi apa? Ngurus anak kan, begitu ibu meninggal itu tugas kita tambah tuh. Selain kayak tadi yang hidup masih mudanya, sekarang ibu kita meninggal, itu tugas ibu. Balik lagi kita bilang bapak masa pagi-pagi nyeduh kopi sendiri, masak teh sendiri, beli nasi uduk sendiri. Itu kita sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua harus bisa ambil alih. Ya nggak? Nah, kita bisa bayangin sewaktu ini kata terjadi begitu, wah iya kita udah ambil alih. Bapak mau kerja, udah Pak, nih kopi, Pak, ini nasi uduk. Jangan istilahnya bapak semuanya, gitu. Apalagi kalau bergas misalnya. Jadi kadang-kadang kalau cowoknya atau cewek mungkin kalau digas susah. Lagi masak, ibunya gas mati, ibunya lagi repot, suruh beli gas. Beli gas. Ini terjadi kepada kita semua, kira-kira mau nggak? Ya walaupun istilahnya itu warungnya jauh, istilahnya harus mau. Jadi kalau disuruh beli gas, apalagi kalau ibu yang kurang dengar, beliin kita pasangin. Kalau ibu kurang dengar, padahal itu gas bocor, sama ibunya apa? Kok tidak sah? Padahal bahaya. Kalau kita nggak bisa, suruh tetangga yang bisa. Nah, itu diantara jangan ibu sibuk tugasnya habis ngomong tugas, ibunya pernah dengar pasang sendiri bocor, sangkanya udah aman, begitu step.
bahaya. Nah, jadi tadi, itu kalau kita orang tua perempuan meninggal, kita harus ambil air. Begitu begitu. Nah sekarang orang tua laki yang meninggal, bukannya ibu. Gimana tuh kira-kira? Harus bisa mengambil posisi bapak. Kalau bapak umpamanya tugasnya apa dagang buah, apa buka warteg, apa gorengan, kita harus bisa. Makanya selagi orang tua ada, apa yang pegang pekerja sama orang tua kita. Kalau dia supir, memang seorang tua harus jangan anak itu tuh kayak oil itu tanaman yang kagak teratur kemana aja. Orang tua juga itu kalau yang pikir, yang jadi pikiran, ini anak gua ragu. Nanti kalau gua mati gua harus balik modal. Kalau artis udah jelas, artis kena binanya banyak. Anaknya dia seorang penyanyi, anaknya buru-buru dah. Dia terus panggilan gurunya, ternyata artis kita banyak yang merasa, ih mana kayak gitu, bisa nyanyi. Karena masih ada gini ya, kalau kita apalagi kalau orang tua, kalau umpamanya kita orang tua sebagai supir, itu anak kita berapa tahun pun harus umpamanya kayak kita udah misalnya ajarin supir, itu bekal hidup nanti dia. Kalau anak nggak dikasih pengarahan, kan kalau di sekolah nggak ada yang diajarin nyari duit, nggak ada kan? Diajarin ilmu. Tapi seorang bapak, ini bakalan lu gede, lu perlu makan, perlu hidup. Berarti gua harus ngajarin perlu kehidupan. Nah kalau umpamanya kita bapak kita tukang gorengan, begitu bapak mati, berarti kita bisa goreng. Atau kita bisa, umpamanya orang tua kita pemik misalnya, begitu orang tua kita mati, berarti kita harus apa? Udah bisa gantikan. Ya kan kalau kita lihat kayak kopi yang di Punta Barat namanya kopi cap saya. Itu ternyata masih anak yang pegang. Kenapa? Itu orang tuanya dulu jual kopi sagan itu yang terkenal Najar. Nah gitu. Jadi kita ini harus bisa menggantikan posisi orang tua kita. Masa ibu ditinggal meninggal sama bapak udah nyuci masak, udah begitu kerja gosok, sedih kita semua. Nah, jadi kita harus bisa ganti posisi bapak. Waktu dulu dan apa kita. Kalau umpamanya kita lebih dari bapak, Pak, jangan gorengan lagi Pak. Sekarang modal online Pak, pokoknya. Kayak kita karena Pak jalan udah ada. Tuh gitu ya. Nah, bagaimana kalau orang tua kita udah mati semua? Sementara kita ada kakak, ada adik. Kalau anak yang paling tua itu kakak, penanggung jawab utama, ibu sama bapak ambil alih semua. Kebetulan bapaknya kakaknya belum nikah, berarti kan sendiri. Kalau dia perempuan ya harus bisa gantiin. Terus kalau umpamanya anak laki, ya harus bisa gantiin posisi orang tua. Jadi kan kita orang tua ini, kalau saya sih, saya tuh ditinggal orang tua tahun 76 perempuan, tahun 2001 baru yang laki. Nah itu 2006 ada saya umur 4 bulan ditinggal menikah. Saya sedih banget pada waktu namanya kita misalnya ya. Waktu lagi mau nyusu kan 4 bulan itu kita susun gini ya. Saya tinggal, saya taruh di tangannya biar supaya megang sendiri botolnya. Udah gitu beli itu botol susu dia begini bisa habis. Oh lagi bersedih. Saya sedih ngeliatin aja saya tuh. Adik saya begini-begini, akhirnya terus buru-buru saya apa? Itu ketemu ada begitu waktu udah lagi musuh begini, kita tinggal, susunya tuh beli ya. Dia begini soalnya tuh. Nah itu, jadi kita harus bisa gantiin orang tua kita apa kalau satu meninggal atau dua-dua harus bisa. Nah sekarang bagaimana hukum kita ada sama guru deh, sama guru dan sama bertemu. Nah sekarang wa ikhwanul kibar, kita punya saudara yang lebih gede, yang lebih tua dari kita. Kita harus patuh juga kepada kakak kita, baik perempuan atau laki. Umpamanya disuruh tadi apaan? Di antaranya itu suruh beli nasi uduk. Kan kadang-kadang kakak itu lagi sedang sibuk belajar, aku perlu beli. Silakan.
turutin kemauan. Jadi orang tua, orang kakak kita yang besar posisinya sama dengan orang tua, atunya sama. Tapi jangan main dulu, umpamanya belajar dong di rumah. Nah, harus tetap belajar. Ajar kan nyuruh buat, nah itu namanya satu bangkangan. Mau bapak aja kalau nyuruh, kalau nyuruh, nah itu sudah satu apa? Ini suka begitu nggak kira-kira kalau punya kakak? Jangan suka bangkangan. Nah, jangan bantah apa yang disuruh sama. Epen sepatu aku kotor tuh, tolongin dong. Abang aja sendiri ya pokoknya. Nah itu nggak satu kagak boleh. Kita harus hormatin kakak kita. Wa kullu man huwa akbaru minhu. Dan orang yang lebih besar dari kita, kalau tadi abang kita umpamanya punya teman-temannya kan setara tuh ilmunya, itu kan besar. Nah sekarang orang yang lebih besar dari kita setara dengan abang kita juga harus hormat. Kalau umpamanya ada tamu abang, ya hormatin, cari air umpamanya. Apa umpamanya beli sajikan, kalau ada bapak sebenarnya aku. Nah itu kalau kita mempunyai orang yang lebih besar. Terus bagaimana kalau kita nih, kita maksudnya nih, kita umpamanya jalan di gang. Sekarang ini gang ini sempit tak? Ya. Kalau ada orang yang nongkrong begitu, kita ini Pak, Bu, tolong dong numpang lewat. Kita jangan begini, kalau lewat itu satu harus sama orang yang lebih besar. Kita harus sopan Pak, numpang lewat Pak. Nanti orang juga kita harus sopan Pak, numpang lewat Pak. Nanti orang juga balasnya, iya silakan. Kalau kita sombong, Pak permisi Pak, udah gitu nanya alamat. Pak ini mau nanya, rumah RP ini mana ya? No, udah di sana. Edan nggak gitu? Aturan mau nunjukin baik, jadi kata baik. Terus sombong, nanya alamat, no di sana rumahnya. Kita cari, rumahnya soalnya menunjukin. Nah itu salah satu tingkah laku kita nggak diterima sama dia. Soalnya belum orang tua, jangan kagak permis. Yang seharusnya permisi. Kalau sama orang yang begitu, terus bayar kamu ikhwanahu sigar. Kita harus menyayangi adik kita yang kecil. Jangan meminta duit, kerjain dulu. Misalnya sama ibunya kagak dapat, dikerjain adanya, cubit. Akhirnya kena nangis. Akhirnya kenapa nangis? Tahu mah itu. Udah saya sama ada gara-gara kita kagak dikasih. Kita harus sayangi sebetulnya. Kalau kita punya adik kecil nangis mulu, kuncinya gampang. Kita punya duit, namanya cuma 1.000, beliin aja permen. Kira-kira bocah dikasih permen, antam. Kita harus terus tetapi lagi belajar, ada gangguin terus. Beliin aja permen. Wah, kagak berisik, antam dia. Kita ngasih modal permen. Itu gara-gara. Jadi kalau kita sama punya adik kecil itu kita harus tadi kan masih ada nangis gendong, bangun dulu ke belakang ke depan, antang yang diajak mah jangan punya adik kerjain dulu istri nangis mulu, udah gitu ada yang cacingan lagi. Jadi kalau kita punya adik yang lebih kecil kita lebih besar, saya sering gendong saya. Terus waktu lumayan waktu luas baru begitu juga anak-anak tetangga yang kecilnya sama dengan adik kita. Jangan ini dia anak tetangga di sini pokoknya. Gak boleh apaan itu istilahnya dia rusak. Nah itu kita harus sayangi sama dengan adik kita. Kita orang yang lebih kecil kita harus sayangi. Ya kalau kita kasih duit tadi, ya anak kok bocah nangis aja nih. Jangan-jangan dia berkata punya duit beliin bubur. Coba deh. Anak udah balik tadi kok nangis datang, Bu, Pak, ini ada apa sih kok bisa jalan anak nangis mulu. Datangnya bapaknya sama ibunya, nanti kamu beli lewat atau kamu kasih. Oh begitu Pak. Nah kira-kira kita beliin bubur kita ke bakso waktu anak atau kenapa tuh anak bapaknya beli tukang baju tuh mas beli tukang baju tuh terus kita wah itu bapak yakin anak saya nangis dia tahu kuncinya. Begitu juga kalau tukang amen
wah bisik lu lama bawahnya gitu ya. Kalau kita nggak bahasa udah suruh lewat aja, jangan main muncul kan kalau anak yang sekali antara kita kan, oh kita ini saudara muda, kalau bisa tinggi, mengasih mami gak punya duit, bayar orang enggak, domen jangan kalau kita gak punya duit, kalau minta, kita harus santun, jangan disuruh, minta. Itu hati-hati harus minta. Nama kayak dulu tahun berapa kan jatuh tahun kita di daerah Lenteng Agung hujan betul minta jambu malah tidak kegunaan akhirnya itu malaikat pas kita tangan besoknya lebu. Nah terus kita lagi ya udah ini waktunya gitu ya kita lagi ya wayas duku fi kalamihi ini sebenarnya wayas duku fi kalamihi yaitu kita harus membenarkan omongan kita. Misalnya nih kita nih mau bicara kepada seorang, apalagi di forum. Kalau perlu kita bikin teks. Nih saya akan yang bicarakan, saya ngomong ini nih. Apalagi cuma ngobrol-ngobrol gini, kita harus pikirin kira-kira omongan kita orang yang kecewa nggak? Kita benarkan dulu omongan kita. Jangan kadang-kadang kalau saya gini. Makanya kalau kita ngobrol sama teman, sama orang tua, kita harus punya pikiran dulu, jangan ngomong seenaknya kita. Nanti orang yang terimanya apa? Tuh, jadi ini kayak teman-teman ini kalau kita mau ngomong, apalagi ngobrol orang tua, kalau kita mau bicara, atur dulu pembicaraan kita, benar nggak? Jangan omongannya kagak benar ya Pak. Disampaikan omongan akhirnya apa? Banyak orang sakit hati. Ya, ya ini jadi kalau kita jadi anak yang patuh pada orang tua, anak yang beradab, anak yang soleh, kita harus pembicaraan kita kalau berkata-kata itu harus yang benar, maksudnya. Terus waya kalau taun manasi. Kalau sama manusia itu kita harus rendah. Yang tadi saya bilang kalau orang lain ngobrol di gang, Pak permisi ya, saya mau ingin panggilan. Ya silakan. Siapa itu ya? Bagus banget pandangan begitu. Padahal itu udah jauh, tapi di kamar temannya belum siapa. Apalagi kalau perempuan, jangan-jangan bisa jawab dari mati nanti. Iya, pokoknya jauh nih. Itu cara itu ramah-ramah itu. Kalau mana saling cengkaman, itu bisa begitu. Ya, jadi sama orang kita harus rendah hati, sopan santun. Itu buat diri kita juga. Kita yang bagus itu diri kita. Kalau kita kagak bagus Allah kita, jadi begitu. Dikasih alamat, aturan dia mau ngasihnya benar, jadi kagak benar. No, di sana rumahnya no, ada rumahnya di sana. Kan kita. Nanti bapak tadi gua nanya, tapi rumahnya sana gua cari-cari modal waktu, nggak taunya di sana ada yang nunjukin bener. Nah ada lu, mana? Jadi kesimpulannya apa? Agak permisi. Kesimpulannya Jadi apa? kita harus hati. Terus banyak seminggu ada. Kita ini harus sabar kalau dikasih penyakit, kalau badan lagi sakit sabar. Jangan baru sakit gigi doang. Siapa yang nyetel tipis itu? Baru timbang sakit gigi. Nyetel tipis cuma ada anak gua sakit nih katanya. Nah, itu harus sabar kalau kita lagi sakit. Nanti nikmatin aja. Kenapa? Ini enak banget. Ya udah nikmatin aja, sabar nggak baik. Jangan bilang, wah ini sakit begini bakalan agak lama nih. Kira-kira gimana? Membuat orang tambah penyakit jadinya. Baru kalau sakit begitu kita bilang itu teman saya sakit ini mati. Itu kagak boleh. Bikin orang tambah penyakit itu namanya. Ya, jadi kita ya omongan kita tuh kalau bisa yang adem-adem aja. Ya. Terus wala yuqati'ul awlad, dan jangan kita itu melukai anak-anak tetangga atau adik kita.
Makanya itu kalau melihat bocah main pisau, main apa yang bahaya, saya paling benci itu kadang-kadang musim petasan. Walaupun petasan kayak ada bocah tuh yang umur berapa tahun petasan, udah gitu ibunya beli. Kita motor banyak, kalau ada yang bensinnya bocor, walaupun itu sekat, kadang-kadang petasan buah apa tuh, yang akan gitu kan, kayak itu kurang api. Itu tau nggak? Pedongkelan dulu kenapa itu kebakaran? Gara-gara tuh anak main api dibiarin sama orang tuanya. Yang kan itu dulu yang terhidur dekat mas pedongkelan. Gara-gara tuh bocah main api dibiarin. Makanya ini kita ini kita jangan melukai anak-anak. Melukai di sini umum, main api kira-kira kebakaran siapa? Nih, coba lihat garisnya. Gara-gara buang sampah saya nyapa cuma air kering itu sampah begitu udah merokok nyelidikin masih bisa dapur karena ada orang dipaksa makan ya itu kebakaran di pas lebaran kebetulan di rumah saya di situ. Nah itu kita jangan bermain atau melukai orang. Kita lihat ini tadi tuh jangan sangkanya banget. Kan itu. Kalau bilang ada pada main petasan, jangan sih kenapa? Sekampung bisa. Gara-gara api ini mama kadang-kadang anak itu petasan banting doang mau petasan banting. Kalau bensin ada yang motor itu motor intek begitu nyala. Ya. Terus kalau yang harus ngomong maaf, nah ini tetangga punya anak, terus kita itu kalau ada berantem jangan dikeluarin, jangan yang kita kan orang jangan. Nah dia tahu nanti, ya kan itu jadi ini nggak ada masalah. Bisa jadi begitu, bisa jadi bilang, nah kalau ketemu, ayo apa? Nah, jadi berantem tuh gara-gara apa? Gara-gara sekali. Terus balapan mau salah tahu, jangan mengangkat suara, apalagi main gitar udah malam. Ini kan pemuda udah, mentang-mentang baru udah bisa main gitar, nyanyi bersama. Itu jam 10 malam. Bukan jam 10 malam, jam 9. Kalau saya tuh melihat orang main gitar. Makanya di sini alhamdulillah orang yang suka main gitar nggak. Berapa? Itu kan apalagi nyanyi bersama. Apalagi kita nggak boleh. Di situ ada orang sakit gigi, ada orang baru tidur. Masih juga kesalahpahaman yang waktu masuk masjid lama kita di speaker baru masuk selawatan. Orang di sana ada yang masih sakit, ada yang positif. Kalau kita teriak-teriak begitu kira-kira nggak juga. Itu sifatnya pergaulan gitu. Terus dikirain. Jadi jangan angkat suara, jangan teriak-teriak di lingkungan begitu. Karena kita nggak tahu banyak yang sakit. Walau dia tahu di tata kalama dan jangan kita angkat suara apabila dalam berkata-kata. Nah ini kadang-kadang kalau lagi ngumpul ngomong sama teman, kira-kira yang lucu, wah, atau nonton balik, wah. Nah, itu walaupun nonton bareng sama-sama, iya sekalian situ yang pada senang, yang sebelahnya bocah mau tidur kan, orang sakit gigi, makanya kalau ya aja orang yang ngebully seorang kita yang pada, pokoknya Garuda menang, ya. Kita harus lihat sekeliling, ya. Kenapa kita itu melihat? Ini ada yang sakit gigi, ada bocah mau tidur, ya. Bapak-bapak juga ada yang udah tua. Autohika, nah ini juga, ini sebenarnya tertawa bang. Ngomong yang agak boleh kencang-kencang, apalagi tertawa. Ini sampai sini dulu. Ini apa namanya bahasan kita ini, sekiranya padat banget ini. Jadi kira-kira kena semua nggak
Iya, langsung main dikenal itu pengalaman. Ini kalau dulu kan di ibtidaiyah, namanya ibtidaiyah sama dengan S. Nah sekarang SD SMP yang pelajaran bunyi tapi masih ada, masih alhamdulillah. Jadi kejauh kalau ini perjalanan akhlak lil bani ini dulu tahun berapa itu di bawah tahun 72. Namanya akhlak lil bani, akhlak untuk bagi anak-anak laki-laki. Terus ada juga lil bani bagi perempuan, cuma isinya sama. Lil banin sama lil banat sama. Ya tadi keterangan tadi kira-kira perempuan kan agak itu. Iya semuanya. Jadi disebutnya laki, perempuan juga kan. Nah, dia ini juga awalnya belum di sini. Ini Arvin kalau setiap hari Kamis, maka saya di sini dia udah masuk yang ke perjalanan, belum kan berenang gitu. Udah saat udah masuk berenang. Kemarin waktu kita Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Ibu memiliki banyak pekerjaan, baik di rumah maupun membantu kebutuhan keluarga. Ayah juga memiliki pekerjaan yang penting, biasanya untuk mencari nafkah dan melindungi keluarga. Seorang anak yang soleh harus selalu patuh, taat, dan mau membantu jika diminta oleh orang tuanya dan terhadap yang lebih tua. Karena itu, etika yang baik dalam bentuk berbakti dan tanda sayang. Selain itu, kita juga harus memiliki etika yang baik kepada lawan jenis dengan menjaga sikap, tutur kata, dan tidak bersikap berlebihan. Terhadap yang lebih muda, kita perlu bersikap penyayang, memberi contoh yang baik, serta tidak merendahkan mereka.